Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Kalista Zahra dengan NIM 12410002024. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir final project mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Monika Weni Pratiwi. Perusahaan yang saya buat untuk tugas final project ini yaitu perusahaan jasa makeup artist atau MUA yang mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2025. Untuk statement of cash flow ini dibuat menjadi dua metode. Yang pertama itu ada direct method dan yang kedua itu ada indirect method. Perbedaan dari keduanya ini hanya ada pada di operating activities saja. Kalau dari direct methodnya ini menyajikan cash flow from operating activitiesnya ini berdasarkan dari income dan expense yang benar-benar terjadi dalam periode berjalan, seperti cash received from customers, lalu ada cash paid, ada cash payments, itu for operating expense, for rent expense, juga for utilities expense. Nah, kalau untuk indirect itu diawali dengan net income, lalu dilakukan adjustment to reconcile net income to cash, dan change in current asset and liabilities. Nah, walaupun cara penginputannya berbeda, tapi hasil akhirnya atau net cash-nya itu akan tetap sama dengan direct method. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian cash flow-nya, dimulai dengan dari direct method. Oke, selanjutnya di sini yang pertama itu dari direct method itu cash flow from operating activities-nya. Cash receive-nya itu ada from customer sebesar 34 juta. Nah, dari mana 34 juta tersebut? Kita lihat dari asumsi cash flow-nya ini tertera tanggal 4, 11, dan tanggal 28 itu kita mendapatkan cash receive dari customer sebesar 6 juta, 15 juta, dan 13 juta. Lalu itu di total menjadi 34 juta. Lalu ada cash paid to employee itu sebesar 3.200.000. Yang dimana kalau cash paid itu berarti kita membayar ke karyawan. Itu ada berada di tanggal 27 Oktober, yang dimana membayar gaji itu sebesar 3.200.000. Lalu ada cash paid for rent expense, operating expense, dan utilities expense itu sebesar 7.500.000, 1.750.000, dan 1.750.000 juga. Nah, ini diambil juga berdasarkan dari asumsi pada tanggal 20 Oktober dan 21 Oktober, yang dimana perusahaan membayar biaya sewa studio, lalu membayar beban operasional, lalu juga membayar beban utilities. Nah, selanjutnya ini cash flow from investing activities. Di sini ada purchase of equipment sebesar 12 juta. Yang dimana itu kita membeli equipment 12 juta dari mana? Kita lihat asumsinya untuk cash flow yang lagi itu kita selama bulan Oktober ini perusahaan membeli peralatan makeup secara tunai sebesar 12 juta. Lalu ada cash receive from sale of equipment sebesar 6.500.000, itu didapat dari menjual satu unit makeup styling chair dengan akumulasi depreciation accumulated-nya itu sebesar 125.000, dan perusahaan menerima kas sebesar 6.500.000. Lalu ada purchase of share investment sebesar 4.400.000. Nah, 4.400.000 itu dari asumsi cash flow-nya juga, yang dimana perusahaan membeli investasi saham secara tunai sebesar 4.400.000 dan menjualnya kembali dengan harga 4.800.000 dan memperoleh keuntungan sebesar 400.000. Nah, karena kita membeli saham tersebut secara tunai, lalu kita taruhnya itu adalah purchase of share investment sebesar 4.400.000. Nah, karena kita menjual kembali sebesar 4.800.000, kita tulis di sini cash received from sale of investment sebesar 4.800.000. Selanjutnya ada cash flow from financing activities, itu ada purchase of treasury shares sebesar 1.750.000. Itu tuh dari mana? Nah, di sini tuh ada di asumsi cash flow ini dijelaskan kembali
perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri atau treasury shares secara tunai sebesar 1.750.000. Jadi dinamailah purchase of treasury shares sebesar 1.750.000. Lalu ada net increase in cash-nya itu tuh 12.950.000. Didapat dari mana? Nah, di sini di asumsi cash flow itu tertera juga ada cash-nya itu increase sebesar 12.950.000. Yang dimana pada tanggal periode September kemarin itu sebesar 138.350.000. Lalu di periode Oktober ini sebesar cash-nya itu ada 151.300.000. Jadi mengalami kenaikan sebesar 12.950.000. Nah, selanjutnya ini ada di indirect method. Cash flow from operating activities ini tadi kan diawali dengan net income. Net income itu sebesar 24.611.458. Nah, net income itu didapat dari mana? Kita ngeliat itu dari retained earnings. Oktober itu ada net income sebesar 24.611.458. Lalu adjustment to reconcile net income to cash itu ada depreciation expense sebesar 413.542. Didapat dari mana? Kita lihat ke asumsi cash flow-nya ini itu pada mana anjir? Oh nih. Nah, pada yang laba bersih melakukan depreciation expense equipment itu di sebesar 413.542. Lalu ada loss on sale fixed asset itu sebesar 875.000 dan gain on sale of investment sebesar 400.000. Nah, gain on sale of investment ini tuh kan berarti tadi keuntungan dari kita menjual investasi treasury share tadi itu. Investasi yang tadi itu. Nah, itu kan ada untungnya tuh 400.000. Nah, ditaruhnya di bagian indirect method di 400.000. Nah, kalau untuk 875.000 ini loss on sale fixed assetnya itu didapat dari ya kan kita kan menjual 1 unit makeup styling chair ini. Tadi kan mendapatkan cash sebesar 6.500.000. Nah, tapi mencatat rugi penjualan aset ini sebesar 875.000. Lalu ada change in current asset and liabilities, itu ada increase in account receivable, increase in interest payable, increase in salaries payable. Nah, angka-angka ini itu didapat dari asumsi cash flow di tabelnya. Di sini ada selisih increase dari account receivable sebesar 9.200.000. Lalu ada increase interest payable itu sebesar 100.000. Lalu salaries payable sebesar 3.400.000. Nah, untuk cash flow from investing activities dan financing activities itu sama kayak direct method. Jadi perbedaannya hanya di operating activities saja. Jadi cash balance at end of periodnya itu sama-sama di 151.300.000 rupiah. Sekian penjelasan dari statement of cash flow PT Baby Blueberries. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.